Oke, tes tes. Selamat malam. Halo Mas Tinggi, Mas Doni, Mas Fajar, Mas Leoni, dan Mas Maman ya. Masih belum lengkap ya. Iya Pak, yang penting cuma pemuda saya Pak. Nah, siap. Oke, sambil nunggu yang lain ya. Sehat semua toh ya. Alhamdulillah sehat. Tak. Masih ada satu, dua, tiga, empat, lima nih. Biasanya lebih dari lima nih. Kita tunggu dulu ya. Oke, yang mungkin belum ibadah, silakan ibadah dulu. Atau mau makan malam, silakan makan malam dulu, ya kan? Biar apa kuliahnya nggak kepikiran makan ya. Oke.
Oke, tes tes sudah 19.20, kita mulai saja ya, teman-teman ya. Sambil nunggu yang lain, mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam karena sedang di luar ya, dari suasana baru ya. Oke, suara saya aman ya, Mas Mas Tinggi hadir, Mas Leoni, Mas Fajar, apakah sudah di tempatnya? Tes tes. Iya Pak, jelas Pak. Oke, sudah ada semua ya, berarti ya. Oke, bisa kita mulai saja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kok. Waalaikumsalam. Ah, oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat semua ya teman-teman ya. Jadi, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi kita mulai saja ya. Pertama-tama untuk memulai perkuliahan pada malam hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ya, semoga perkuliahan hari ini bisa berjalan lancar dan diberi keberkahan buat kita semua ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup. Oke, kayaknya baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. Salah ya. Oke, sebelumnya mungkin saya presensiin dulu ya teman-teman ya. Boleh ya? Oke, Mas Abdallah Husafi hadir. Hadir Pak. Oke, terus Mas Atta kayaknya belum hadir ya. Terus ini yang baru merapat Mas Fadli ya. Oke, Mas Atta belum hadir. Mas Singgi hadir ya? Mas Singgi. Hadir Pak. Oke, hadir. Terus kemudian Mas Doni hadir ya? Hadir Pak, hadir. Oke, Mas Doni hadir. Mas Doni paling semangat ini ya. Terus kemudian Mas Fadli, ini baru merapat kayaknya. Hadir Hadir Pak. Mas Fadli. Hadir Pak. Oke, Mas Fadli Marcelo Manalu. Lagi di luar Mas ya? Baru pulang Pak. Oh, OTW. siap. Mantap. Mas Fajar paling semangat nih. Wah, siap. Dari kamar Fajar Mas. hadir. Siap. Ini Pojar. Mas Leonis Firdaus Hadir Pak. hadir ya. Terus Mas Maman hadir. Hadir Pak. Oke, Hadir. mantap. Mas Raka tidak ada. Mas Reza Nur Arifin baru Hadir Pak, merapat nih. hadir. Hadir Pak. Wah, mantap. Santai Mas, santai Mas. Semangat Pak. Semangat dong. Oke, yang lanjut lagi Mas Ridwan Prasetya. Belum Pak. Belum hadir ya, belum ada ya. Oke, kemudian Mas Ridwan, Mas Rifki. Mas Rifki juga belum hadir ya. Mas Rifki Setiawan, maaf Pak. Mas Rifki Setiawan tadi WA ke saya, katanya Oh iya. izin ada nganter orang tuanya atau ada acara keluarga gitu tadi Pak. Oh, siap. Berarti izin ya. Ya tadi nggak bisa mengikuti perkuliahan karena perjalanannya gitu. Oh, siap, siap. Oke, nanti salam saja ya. Oke, sepertinya sudah semua ya di sini ya. Terus yang belum hadir ada Mas Rizky Algi sama Mas Topan. Oke. Oke, baiklah kita mulai saja ya teman-teman ya. Jadi materi minggu lalu teman-teman pasti masih pada ingat ya. Materi juga yang minggu lalu saya lupa sudah saya upload atau belum ya. Nanti coba saya cek lagi ya. Oke, jadi materi minggu lalu kita berbicara soal jaringan komputer ya. Jadi itu juga berbicara soal tentang interoperabilitas sendiri. Cuman kalau jaringan komputer lebih ke arah dasar saja ya teman-teman ya. Nah,
topik kali ini masih berkaitan dengan jaringan komputer, cuman lebih ke arah sistemnya. Nah, jadi materi kali ini berbicara soal sistem terdistribusi ya, teman-teman ya. Sudah muncul ya. Nah, berbicara soal sistem terdistribusi itu apa, nanti saya jelaskan singkatnya ya. Pada intinya kalau sistem terdistribusi sama sebuah jaringan komputer itu saling berkaitan ya satu sama lain ya. Jadi saya ambil pertama topiknya tentang jaringan komputer versus sistem terdistribusi. Nah, jadi kalau jaringan komputer sendiri itu adalah sebuah komputer, sorry. Jadi adalah sebuah komputer otonom yang memang secara eksplisit atau secara gamblang itu terlihat ya. Nah, dia pasti punya IP address-nya masing-masing di sebuah komputer. Nah, entah itu klien ataupun server seperti itu ya. Cuman kalau sistem terdistribusi adalah keberadaan beberapa komputer otonom yang bersifat transparan. Nah, jadi dia tidak terlihat, cuman masih sebagai satu kesatuan seperti itu ya. Nah, tapi secara normalnya itu sendiri, jadi setiap sistem terdistribusi itu mengandalkan layanan yang disediakan oleh sebuah jaringan komputer. Jadi kalau sistem terdistribusi itu sendiri tidak bisa jalan tanpa sebuah jaringan komputer. Nah, dan paling simpel memang harus berbasis TCP/IP ya untuk protokolnya. Nah, kalau sistem terdistribusi itu sendiri dia terdiri dari banyak komputer ya. Nah, komputer yang memang itu bertugas masing-masing, bukan misalkan gini. Kalau jaringan komputer kan lebih ke arah ada proses antara klien ke server, misalkan seperti itu. Tapi kalau sistem dia dari banyak komputer itu tadi menjadi satu kesatuan untuk membuat sebuah sistem untuk mendistribusikan sesuatu seperti itu. Nah, kemudian, ini ada sedikit perbedaan ya dari sistem terdistribusi dan jaringan komputer. Nah, yang sebelah kiri itu ada jaringan komputer. Nah, yang sebelah kanan itu ada sistem terdistribusi. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, awal tadi ya, tadi di poin pertama, dia merupakan kalau jaringan komputer itu adalah komputer yang memang terhubung dan merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer antara server dan klien. Nah, tapi kalau sistem terdistribusi itu sendiri komputer yang banyak terhubung kemudian terdiri dari sebuah host atau komputer utama, bukan server ya. Dan terminal-terminal lainnya, komputer yang terhubung dengan komputer host. Seperti itu. Jadi bukan server, tapi sebuah komputer juga. Cuman dia ada hostnya, ada utamanya, seperti itu. Nah, fungsinya apa? Nanti saya jelaskan. Nah, terus kemudian di poin kedua, kalau jaringan komputer itu sendiri, beberapa komputer terhubung agar dapat sharing, ya. Kita bisa sharing data, sharing informasi, dan sebagainya. Namun, tiap pekerjaan ditangani sendiri-sendiri oleh komputer yang meminta dan diminta di sebuah layanan. Jadi, komputer yang meminta itu sebuah servernya, yang dimintain layanin, komputer yang meminta layanan itu adalah kliennya gitu ya, dan yang dimintai layanan itu adalah servernya. Cuman kalau sistem terdistribusi, beberapa host komputer itu tadi terhubung agar dapat mengerjakan sebuah atau beberapa pekerjaan besar bersama-sama. Jadi mereka saling terhubung, saling terintegrasi untuk menjadi sebuah sistem. Yang namanya memang sistem terdistribusi. Nah, kemudian di poin ketiga, kalau server hanya melayani permintaan sesuai antrian yang sudah diatur sebuah sistem. Nah, jadi mesti harus ada server yang memang dia hanya melayani permintaan sesuai dengan antrian yang sudah diatur sistem. Jadi
gantian ya, klien minta, server ngasih, klien minta, server ngasih, seperti itu. Cuman kalau di sistem terdistribusi, host melayani beberapa terminal. Terminal itu komputer-komputer tadi ya, dan melakukan proses berdasarkan input dari komputer-komputer yang lainnya. Nah, jadi mereka membentuk satu sistem itu tadi. Nah, gitu ya. Terus kemudian di poin keempat, kalau jaringan komputer, kualitas komunikasi datanya dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan. Nah, contohnya wire atau wireless seperti itu. Tapi kalau di sistem terdistribusi, kualitas komunikasi datanya dipengaruhi oleh sistem itu tersendiri. Nah, seperti itu. Jadi ada sistem yang memang bekerja dari banyak komputer itu tadi. Nah, jadi kalau satu komputer mati, masih ada komputer-komputer lain yang bekerja. Misalkan seperti itu. Cuman kalau misalkan apa namanya jaringan komputer, kalau misalkan server mati, otomatis klien-klien juga tidak bisa menggunakan seperti itu ya. Nah, terus kemudian perbedaan nomor 5, lamanya suatu proses dipengaruhi oleh spesifikasi hardware masing-masing station. Ya, lamanya suatu proses dipengaruhi oleh spesifikasi hardware masing-masing station yang meminta sebuah layanan. Itu adalah sebuah jaringan komputer. Tapi kalau sistem terdistribusi, lamanya suatu proses tergantung dari sistem operasi yang akan memilih suatu proses komputer mana yang akan digunakan. Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan proses dari komputer masing-masing tersebut itu tadi prosesnya. Tapi kalau jaringan kan tergantung hardware nih. Misalkan lagi trouble ya pasti akan sedikit melambat seperti itu. Nah, itu ya. Nah, sistem terdistribusi itu sendiri merupakan yang paling besar, ada yang tahu kira-kira apa? Ya, yang paling terbesar adalah sebuah internet. Nah, internet itu adalah sebuah sistem terdistribusi. Nah, karena memang di internet sendiri yang memberikan sebuah banyak informasi ya dan data atau apapun. Nah, itu makanya dia disebut sistem terdistribusi paling besar seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya lagi, nah selanjutnya, di jaringan komputer sendiri, kalau di user dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di komputer station ataupun di server. Nah, tapi kalau di sistem terdistribusi, user tidak dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di sebuah host atau komputer utamanya itu tadi. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau metode komunikasinya, paham ya, kalau komputer dengan model peer-to-peer atau client server, tapi kalau metode komunikasi di sistem terdistribusi, itu antara komputer tersentralisasi atau terpusat pada sebuah komputer utama. Nah, seperti itu. Kemudian yang poin ketiga, lanjut lagi. Nah, masing-masing node atau workstation pada metode peer-to-peer tidak membutuhkan komputer server khusus untuk menangani seluruh pekerjaan. Sedangkan kalau sistem terdistribusi, masing-masing terminal tadi membutuhkan host utama atau komputer utama untuk dapat aktif melakukan pekerjaan dan berkomunikasi dengan terminal lain. Lebih ke arah prosesnya saja yang memang beda ya. Nah, kemudian sampai di akhir, kalau misalkan di jaringan komputer sendiri, masing-masing user di setiap workstation atau klien sadar betul akan proses yang sedang terjadi pada apabila ia meminta layanan atau mengirimkan data ke server. Jadi misalkan ada prosesnya ya. Jadi misalkan kalau melambat atau mungkin ada kendala, berarti ada server yang sedang down, misalkan seperti itu. Nah, tapi kalau di sistem terdistribusi, masing-masing user di setiap terminal tidak dapat menyadari proses yang berlangsung pada sistem. Jadi mereka tidak tahu kira-kira sistem sedang bekerja seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi pada intinya kalau sistem terdistribusi itu tidak bisa juga tanpa adanya sebuah
jaringan komputer. Nah, seperti itu. Dan sistem terdistribusi yang paling besar adalah sebuah internet itu sendiri. Dia yang memiliki data center paling besar, dia juga bisa memfasilitasi semua pengguna atau semua user untuk bisa menikmati sistem yang ada pada pusat tersebut. Gitu ya. Jadi kebanyakan kalau di situ ada data centernya. Nah, contohnya paling simpel adalah kita misalkan saat kita browsing nih ya, saat kita browsing, otomatis untuk medianya itu menggunakan jaringan ya, teman-teman ya, itu pasti menggunakan jaringan. Cuman prosesnya itulah yang disebut sistem terdistribusi. Misalkan kita di Google Search Engine, kita mengetikkan misalkan apa ya, makanan lah contohnya, makanan, kita mengetikkan makanan. Nah, kemudian itu proses langsung berjalan. Nah, teman-teman tahu ya, prosesnya sangat jauh ya. Misalkan kan kita ke Google nih, kita tidak tahu kira-kira sebuah komputer utama mana yang menangkap misalkan. Jadi kita mengirimkan ngetik makanan nih, hasilnya kan masuk ke jaringan internet, kemudian ke sebuah entah itu Google Center mana ya, terus kemudian mengirim balik. Nah, secepat itu. Nah, prosesnya paling enggak sangat singkat ya, bisa persekian detik, nah, nggak sampai 1 detik bahkan seperti itu. Nah, itulah proses dari sistem terdistribusi itu tadi. Tapi tanpa adanya jaringan komputer itu, kita juga bakalan tidak bisa mengakses itu ya, teman-teman ya. Misalkan tidak ada jaringan gitu ya, kita mau search apapun ya akhirnya cuman mati seperti itu. Nah, cuman kalau proses dari yang tadi, mulai dari kita ngetikkan masuk ke Google Search Engine, terus keluar ya, pasti ya di situ banyak website apapun yang berkaitan dengan keyword yang kita masukkan. Nah, tadi contohnya makanan. Nah, dengan sepersekian detik dia membaca data yang berkaitan dengan hal itu, terus muncul ke komputer kita. Nah, secepat itu. Itu namanya sistem terdistribusi. Gitu ya. Nah, mengapa kok sistem terdistribusi? Yang pertama, karena memang komputer-komputer yang terdistribusi itu secara geografis, secara luas gitu ya. Terus komunikasinya juga melalui sebuah koneksi, entah kabel, fiber, ataupun wireless. Jadi komunikasinya menggunakan media jaringan itu tadi. Nah, kemudian kenapa keuntungan dari sistem distribusi tadi? Dari mulai interaksi, koordinasi, dan pemakaian bersama sumber daya, mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja dan ketersediaan sebuah informasi. Seperti itu. Jadi keuntungannya seperti itu ya. Makanya banyak sekali di sebuah internet itu, kalau misalkan sebuah layanan ya, entah itu ISP-nya lagi bermasalah atau apapun gitu ya, bukan berarti sebuah sistem terdistribusinya yang rusak ya, tapi lebih ke arah jaringannya yang lagi ngedown atau mungkin ada bermasalah di sebuah layanannya atau seperti apa, tapi bukan berarti sistem Google yang down, bukan. Nah, seperti itu. Nah, contohkanlah yang paling simpel gini. Kemarin sempat WA error ya, teman-teman tahu ya, itu juga salah satu bentuk sistem terdistribusi. Jadi kurang lebih sampai berapa jam ya waktu itu ya, hari apa ya itu? Ada yang masih ingat nggak? Nyatanya apa tuh, Pak? Hah? Rabu. Rabu ya, Rabu Sore, atau sore. apa sih? Nah, siang ke sore ya kalau nggak salah ya. Nah, padahal jaringan kita aman-aman saja ya, aman-aman saja. Aku juga sempat waktu itu kok bingung, ini perasaan jaringan internetku juga masih aman, tapi kok tidak bisa mengakses. Berarti memang dari sistem terdistribusinya yang lagi ada maintenance total. Nah, seperti itu. Kayaknya memang perbaikan sistem total deh kayaknya kemarin itu. Mungkin ya. Jadi sampai hampir semuanya ya, mungkin ya, hampir semuanya tidak bisa mengakses WhatsApp ya. Kurang lebih hampir sejam ya. Nggak sampai ya. Berapa menit gitu kalau nggak salah. Tak kira internet saya yang trouble kan, terus coba mode seluler juga tidak bisa, terus pakai internet rumah juga tidak bisa. Apalagi kalau hal-hal kayak gitu benar-benar urgent ya,
apalagi yang berhubungan dengan kerjaannya semua ada di WhatsApp kan, kalau kayak gitu sempat kacau gitu ya. Nah, itulah bentuk jaringan tidak masalah, tapi memang sistem terdistribusinya yang bermasalah. Akhirnya kita tidak bisa mengakses. Nah, itu ya. Jadi internet padahal aman, kok tidak bisa mengakses. Coba ganti ini, coba ini. Ternyata memang dari apa namanya perusahaan WA-nya yang lagi bermasalah seperti itu ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Kemudian, nah ini dari definisi sistem terdistribusi itu sendiri. Nah, sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang memang terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai satu komputer, padahal itu ternyata banyak. Nah, entah di daerah sini, apalagi kalau misalkan kalau Google itu senternya banyak ya teman-teman ya. Ada yang di US, ada yang di Asia juga, ada yang di mana. Nah, itu pun kita masuk, belum tentu kita masuk yang di US misalkan, belum tentu kita masuk yang di Asia. Nah, itu juga tergantung dari kita aksesnya masuk ke mana. Nah, seperti itu. Misalkan itu bergantung lagi pada IP yang kita gunakan. Kalau misalkan IP standar ya maksudnya tetap nanti protokol dari Indonesia dulu. Jadi dari satelit kita memancarkan ya, kita misalkan mau menggunakan internet gitu ya. Nah, kita memancarkan terus ditangkap oleh sebuah apa namanya sebuah layanan ya, terus kemudian masuk ke data center mereka mengeluarkan balik lagi ke sebuah apa namanya jaringan tadi masuk ke komputer kita seperti itu. Makanya itu ada proses terdistribusi. Nah, kalau komputer otonom sendiri, walaupun komputer tidak terhubung ke jaringan, komputer tersebut tetap dapat berjalan. Nah, itu arti dari komputer otonom. Nah, kemudian dengan menjalankan sistem terdistribusi tadi, komputer dapat melakukan yang pertama koordinasi aktivitas dan berbagai sumber daya yang ada, mulai dari hardware, software, dan data yang kita pakai setiap hari-hari ya. Apalagi sekarang semuanya sudah by system ya, by system terdistribusi ya. Jadi kita mau make apa itu lewat sistem semua. Nah, seperti mulai dari chat, mulai dari kita mau mencari Google apa misalkan seperti itu juga sudah melalui sistem itu tadi. Cuman kalau jaringan adalah media yang mentransmisikannya saja seperti itu. Paham ya? Lanjut. Lanjut. Oke, masih semangat ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kalau sistem terdistribusi itu ada di satu sistem di mana beberapa komputer pada jaringan saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan cara saling bertukar pesan atau message. Nah, sama dengan sebuah kita lagi main lagi perkuliahan lewat Zoom. Nah, otomatis kan kita juga dibantu oleh aplikasi bernama Zoom ya. Nah, Zoom tadi otomatis dia juga punya namanya data centernya. Nah, kita seperti ini sudah diatur sama Zoom-nya itu sendiri, tapi memang melalui sebuah jaringan. Nah, gitu ya. Jadi, misalkan saya share screen seperti ini, suara saya masuk gitu ya. Terus apa namanya? Saya juga muncul bisa apa namanya ada open cam-nya juga, itu semua sudah diatur sama Zoom. Nah, dengan sangat cepat sampai kita tidak tahu ya, oh ternyata seperti ini. Bahkan nggak tahu ya kalau sekarang namanya delay itu masih ada atau enggak. Itu kecuali lebih ke arah jaringannya mungkin atau mode atau seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di poin-poin tadi, kalau sistem terdistribusi itu sendiri, komputer-komputer yang saling independen. Dia memiliki memori dan prosesor sendiri. Jadi kita tidak tahu ya. Misalkan kita lagi memakai Zoom seperti ini. Nah, di perusahaan Zoom sana banyak komputer yang sedang bekerja. Nah, gitu ya. Dan punya tugasnya masing-masing. Misalkan tugasnya di sini untuk mengirimkan apa. Nah, tugasnya di sini untuk mengirimkan apa. Tapi kan tidak tahu kita. Ya, kita
kita yang penting asal pakai aja. Ternyata itu semua by system semua. Nah, gitu ya. Terus kemudian pastinya harus dihubungkan dalam jaringan komputer. Entah itu LAN, entah itu WAN. Dan yang paling besar tetap yang saya bilang tadi itu adalah jaringan internet. Seperti itu. Nah, kemudian terlihat sebagai satu kesatuan. Seperti yang tak bilang tadi. Kita tidak tahu ya berapa komputer yang bermain di sana ya. Di aplikasi Zoom itu ya. Sampai memang kita taunya cuma pakai aja. Nah, seperti itu ya. Padahal di sana yang bermain banyak. Nah, itu yang saya bilang terlihat sebagai satu kesatuan. Dan pasti kemudian poin selanjutnya adalah komputasi yang saling terintegrasi. Nah, seperti itu. Pasti mereka sudah terintegrasi. Nah, akhirnya kita bisa menggunakan aplikasi Zoom seperti ini. Nah, gitu ya. Terus kemudian dapat diterapkan pada sebuah middleware, entah itu lower level dan higher level penghubung. Nah, itu lebih ke arah host komputer utama tadi dan komputer-komputer lain yang membantu. Jadi lower levelnya itu adalah komputer yang membantu. Kalau higher levelnya adalah komputer utamanya atau hostnya. Seperti itu, bisa data center juga. Nah, gitu ya. Seperti itu. Itu adalah sistem terdistribusi. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Nah, di sini ada ilustrasinya ya. Jadi kita sebagai misalkan klien ya, entah klien komputer apapun gitu ya, tersebut apa namanya terhubung dengan sebuah jaringan gitu ya. Kita memiliki sebuah resource. Nah, kita berkomunikasi ya di situ ya. Jadi kita terhubung dengan jaringan. Nah, di sini kliennya mengakses apa namanya misalkan website contohlah seperti itu, entah website A atau B. Nah, semuanya masuk ke sebuah server seperti itu. Akhirnya memunculkan sebuah resource yang kita pengen ya, seperti yang tak bilang tadi, kita mau nyari website apa, kita mau googling apa, kita mau memakai aplikasi apa, misalkan semuanya itu terhubung melalui sebuah jaringan. Tapi itu balik lagi sudah ada sistem terdistribusi yang mendistribusikan itu tadi. Jadi supaya singkatnya seperti itu. Jadi jaringan adalah medianya, sistem terdistribusi adalah sebuah otaknya seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini beberapa contoh sistem terdistribusi. Ini saya contohkan sebuah perbankan ya. Jadi dari teller mesin dia masuk ke apa namanya sebuah server ya mungkin ya. Nah, di belakang server pasti ada apa namanya entah itu sebuah komputasi atau mungkin data center atau bank datanya seperti itu ya, yang memang dia bisa memproses apa yang misalkan teller pengen. Nah, seperti itu. Contohkanlah yang paling simpel adalah mesin ATM ya, mesin ATM. Nah, mesin ATM itu juga salah satu bentuk dari sistem juga ya, teman-teman ya. Jadi kita mengakses dari mana saja ya, dari mana saja melalui sebuah jaringan komputer pastinya ya, sebuah jaringan komputer yang memang terhubung dengan sebuah data centernya atau bank datanya di situ ya. Jadi kita bisa ngambil uang. Nah, seperti itu. Kalau misalkan apa namanya ada apa ya, ada trouble, mesti itu bukan cuman dari jaringan saja, bisa dari sistemnya juga. Misalkan sistem ATM-nya yang lagi error atau mungkin apa namanya jaringannya juga lagi error, itu juga bisa jadi. Nah, seperti itu ya. Nek, beberapa kasus kalau di ATM itu yang sering itu adalah apa ya? Lebih ke arah nggak tahu kalau di ATM itu sering rusak itu gara-garanya apa mungkin kebanyakan orang pakai juga terus mungkin dari segi hardware-nya juga terus mungkin kalau kehabisan uang itu saya kurang tahu distribusinya seperti apa gitu ya. Nah, prosesnya dieksekusi memang secara konkuren gitu lah, seperti itu, terus kemudian berinteraksi untuk mencapai tujuannya. Misalkan ATM ya tujuannya untuk ambil duit, untuk transfer, untuk bayar ini, seperti itu.
Terus kemudian aktivitasnya saling koordinasi dan bertukar informasi melalui pesan yang ditransfer melalui jaringan komunikasi tadi. Nah, otomatis ada bertukar informasi ya. Misalkan kalau kita ngambil uang ya, otomatis saldo kita juga berkurang ya. Nah, kalau misalkan saldo kita nggak berkurang itu ada yang salah berarti di statementnya seperti itu. Nah, masa kita mau transfer atau mau ambil uang, saldo kita kok tetap. Nah, seperti itu biasanya nggak tahu trouble di mananya. Nah, gitu ya. Cuman saat ini kayaknya sudah jarang ya. Kalau dulu kan waktu belum baik itu mungkin masih ada ya kalau gitu. Tapi sekarang kayaknya sudah jarang ya. Nah, nggak tahu ini yang kemarin yang di perbankan masih apa namanya? Mas siapa ya yang di perbankan di sini ya? Saya lupa namanya. Mas Tinggi, bukan ya? Atau Mas siapa? Saya lupa kemarin. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, terus kemudian saya lanjut lagi ya. Nah, apa saja yang memang didistribusikan banyak ya. Yang pertama ada data gitu ya. Jika data harus ada dalam beberapa komputer untuk dikelola secara bersama-sama. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah kepemilikan. Data yang memiliki pola dan karakteristik kepemilikan yang sama yang bisa didistribusikan. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah komputasi. Nah, aplikasi mengiyakan sistem paralelisme, proses ganda, dan fitur tertentu. Itu adalah proses dari komputasi itu sendiri ya. Terus kemudian skalabilitas dan heterogenitas sebuah sistem terdistribusi. Nah, dalam skalabilitas yang besar juga bisa, terus yang harus sama agar bisa terdistribusi. Terus kemudian yang ketiga adalah pengguna. Jika seseorang berkomunikasi dan berinteraksi melalui sebuah aplikasi. Nah, seperti itu atau namanya share object. Gitu ya, itu yang bisa didistribusikan. Terus kemudian di sini ada beberapa contoh, ada data distribusi ya. Semuanya tetap dari mulai cabang ya, dari cabang. Terus ada ada backup server, ada server pusat atau mungkin data centernya bisa dibilang seperti itu ya. Terus kemudian dia saling berinteraksi dan berkomunikasi, entah itu bertukar data, entah itu berbagi data, seperti itu. Pokoknya sudah ada interaksi dalam hal itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau di contoh data terdistribusi seperti itu ya, dari mulai sebuah komputer dari melalui sebuah jaringan saling berinteraksi sampai ke arah server atau mungkin data centernya seperti itu, kemudian balik lagi bisa ke komputer itu juga, saling bertukar sebuah informasi gitu ya. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Nah, contoh sistem terdistribusi tadi, ada yang pertama sistem telepon, terus kemudian ada ISDN, ada PSTN. Saya kurang tahu kepanjangannya, cuman itu adalah lebih ke arah sistem telepon ya. Jadi saat kita contohkanlah menelpon kita memasukkan nomor tujuan ya, pada intinya itu ada sebuah indeks, kita ngindek. Nah, kita mau telepon orang, otomatis kita masukin dulu ke ke sebuah jaringan telekomunikasi ya. Terus jaringan telekomunikasi itu tadi menangkap sinyal kemudian didistribusikan ke arah yang kita telepon tadi ya. Yang kita telepon tadi kemudian balik lagi ke tiang atau ke yang namanya tiang telekomunikasi tadi, atau apa sih namanya sebutannya saya lupa. Yang tiang besar itu apa namanya? Buat jaringan telepon itu apa namanya? BTS. BTS, benar. BTS tadi masuk lagi ke telepon kita. Nah, itu sistem telepon. Terus kemudian ada manajemen jaringan, ada dari administrasi atau sesumber jaringan yang ada. Jadi manajemen jaringan itu sendiri.
Terus kemudian ada NFS, Network File System. Nah, itu digunakan untuk arsitektur untuk mengakses sistem file melalui sebuah jaringan. Nah, ada komputer yang banyak tadi. Nah, seperti itu. Kemudian ada WWW atau internet ya, arsitektur client server yang diterapkan di atas infrastruktur internet atau share resource melalui URL yang kita ketikkan. Itu yang paling besar. Dan aku rasa semua perusahaan ya, semua perusahaan entah itu Google, Facebook, apa namanya, WhatsApp, Instagram, perusahaan seperti itu ya, dia pasti mempunyai apa namanya, komputasi yang berjalan di situ. Banyak banget itu ya, sampai kita bahkan tidak tahu ya, saking cepatnya gitu ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya mungkin? Nah, lumayan panjang ini ya. Ini Allah paham semua ya. Paham lah ya. Oke, Aman, Pak. aman ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, tujuan sistem terdistribusi tadi untuk apa? Yang pertama pasti untuk making resource accessible. Membuat sumber daya dapat diakses. Nah, dapat diakses itu melalui jaringan internet. Nah, seperti itu. Nah, tujuan utamanya untuk memudahkan pengguna dalam mengakses sumber daya jarak jauh secara bersama-sama dengan terkontrol dan efisien tentunya ya. Masalah waktu, masalah sumber daya, entah itu jaraknya jauh atau singkat seperti itu. Bahkan misalkan kalau kita ngakses sebuah apa namanya jaringan tadi ya, sebuah sistem terdistribusi tadi, kita tidak tahu prosesnya sangat cepat ya. Jadi bahkan bisa terhitung cuma detik, padahal jaraknya sangat jauh. Nah, gitu ya, saking jauhnya sampai kita tidak tahu, cuma bisa per sekian detik seperti itu. Nah, kemudian dengan semakin meningkatnya konektivitas dan akses untuk dapat saling berbagi, peningkatan keamanan juga menjadi hal yang sangat penting. Nah, ini juga makanya kalau di jaringan itu dibatasi dengan sebuah protokol keamanan seperti itu ya. Mulai dari kemarin apa TCP/IP yang paling sering digunakan, terus ada juga model OSI. Nah, model OSI adalah TCP/IP adalah perkembangan dari model OSI itu tersebut. Nah, karena kalau tidak ada seperti itu, ya bakalan kacau ya. Maksudnya kita bisa ngakses secara apa ya, secara tidak terbatas lah aku bilang ya. Makanya ngakses apa manapun itu sudah tidak dibatasi. Tapi kalau sekarang gara-gara Kominfo ya kita semua terbatas ya, mau akses ini terbatas, mau akses ini bahkan terbatas. Kalau enggak memang paling amannya kita harus menggunakan IP privat. Nah, paling amannya. Cuman kalau menggunakan IP privat itu biasanya mengurangi ini ya, mengurangi kecepatan dari jaringan itu sendiri ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian manfaat sistem terdistribusi tadi yang pertama ada resource sharing ya. Jadi dalam sistem terdistribusi situs-situs yang berbeda saling terhubung satu sama lain ya melalui jaringan sehingga situs yang satu dapat mengakses dengan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam situs lainnya. Itu adalah resource sharing. Jadi misalnya user di situs A dapat menggunakan data yang dimiliki di situs B. Dan sebaliknya, user di situs B dapat mengakses file yang terdapat di situs A. Misalkan seperti itu. Kan Google juga bisa diakses melalui YouTube. Nah, YouTube bisa melalui apa misalkan situs-situs yang lainnya. Nah, seperti itu. Itu adalah yang termasuk dengan resource sharing. Itu adalah manfaat dari sistem terdistribusi. Terus yang kedua ada computation speed up. Nah, dengan kata-kata speed up gitu ya. Nah, apabila sebuah contohnya sebuah komputasi ya dapat dipartisi menjadi beberapa sub ya komputer tadi ya. Jadi host utama dan host yang lainnya atau komputer-komputer yang lainnya gitu ya atau komputer yang lainnya
dapat berjalan bersamaan, maka sistem terdistribusi akan mendistribusikan hal tersebut ke situs-situs dalam sebuah sistem. Nah, dengan hal demikian bisa meningkatkan kecepatan dari komputasi atau computation speed up. Nah, jadi lebih cepat diakses gitu ya. Jadi bahkan bisa akses hitungan detik. Itu kan apa ya, lebih cepat dari detik apa ya? Milisecond misalkan seperti itu. Saking cepatnya. Jadi kita ngakses, misalkan kalau kita ngakses Google, kalau kita ketik makanan, kan masih di situ kelihatan ya. Nah, kita dapat 5 juta resource ya, atau hasil per 0,62 second. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, saking cepatnya ya dapat informasi sebanyak itu. Terus kita bisa ngakses satu-satu, mau ngakses yang mana, itu juga bisa. Itu adalah salah satu manfaat dari sebuah sistem terdistribusi. Terus kemudian, kemudian yang ketiga adalah reliability atau fault tolerance. Ya, jadi dalam sistem terdistribusi, apabila situs mengalami kegagalan, nah maka situs yang tersisa dapat melanjutkan operasi yang sedang berjalan. Sama dengan seperti ini, misalkan apa ya? Google US lagi trouble misalkan, otomatis kita bisa di backup dengan Google Asia, atau seperti Indonesia juga udah ada seperti itu. Nah, sehingga kita bisa tetap melanjutkan operasi yang sedang kita jalankan seperti itu. Nah, hal ini menyebabkan reliabilitas sistem tadi menjadi lebih baik, jadi masih kita bisa akses. Contohnya misalkan kalau di Amikom sendiri sekarang sudah cepat ya, maksudnya mendistribusikan sesuatu sudah cepat, bukan cuma gara-gara jaringan, karena memang sistemnya sudah sangat baik. Nah, misalkan seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk reliability atau fault tolerance. Jadi tidak ada apa ya, kegagalan dalam sebuah operasi tersebut. Nah, terus kemudian selanjutnya communication. Nah, kalau communication sendiri itu lebih ke arah komunikasi melalui jaringan tadi ya, mulai dari user dengan situs-situs yang berbeda. Nah, itu kita juga bisa mengakses atau mungkin bertukar informasi. Nah, seperti itu. Itu adalah lebih ke arah komunikasinya, yaitu melalui sebuah jaringan. Jaringan internet, jaringan lokal, seperti itu. Ya. Terus kemudian yang terakhir ada flexibility. Nah, flexibility itu adalah lebih ke arah membagi beban kerja sebuah komputer tadi ya secara efektif. Jadi masih bisa masih bisa baik kondisinya seperti itu. Kemudian juga dapat menambah komponen secara individu tanpa harus melakukan sebuah duplikasi dari sebuah sistem itu sendiri. Nah, kemudian kalau flexibility juga lebih kan karena apa ya, namanya fleksibel ya, bisa bisa diakses ya secara fleksibel lah intinya. Nah, kemudian susunan sistem tadi bisa juga disesuaikan dengan pola sebuah perusahaan itu tadi. Misalkan kalau Google sendiri juga dia mempunyai polanya sendiri, terus Facebook juga mempunyai polanya sendiri, ada ada algoritmanya sendiri yang membentuk sistem itu sendiri seperti itu. Nah, itu adalah lebih ke arah flexibility gitu ya. Jadi itu ya beberapa manfaat dari sistem distribusi tadi, ada resource sharing, ada computation speed up, ada reliability, ada communication, ada flexibility. Nah, kemudian pasti namanya sistem pasti ada sebuah permasalahan. Nah, kelemahan daripada sistem terdistribusi yang pertama adalah kesulitan dalam membangun perangkat lunak ya. Itu mulai dari bahasa pemrogramannya, sistem operasinya, dan lain-lain.
Makanya kadang misalkan kalau kita download sebuah aplikasi ya, pasti itu disesuaikan untuk macOS, untuk Windows itu pun udah beda-beda ya. Tidak bisa misalkan kalau aplikasi macOS ditaruh di sistem Windows atau sebaliknya. Seperti itu. Bahkan juga di Linux yang bisa dibilang itu open source seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua adalah masalah jaringan. Pasti ya, kalau jaringan itu hal yang paling sentral ya. Jaringan kita ngadet aja ya, kita tidak bisa mengakses sistem itu tadi ya. Nah, jadi masalah jaringan bisa merancang dan mengimplementasikan sistem. Jadi kita bisa masuk atau tidak itu melalui sebuah jaringan itu sendiri. Kalau tidak ada jaringan bahkan tidak bisa ya. Bahkan semua sekarang sudah menggunakan jaringan. Kita masuk WA, kita harus mengakses internet, itu juga sebuah jaringan. Entah itu kita menggunakan kuota handphone atau kuota internet ISP, seperti itu. Nah, terus kemudian masalah yang ketiga adalah masalah keamanan. Ini yang pasti. Berbagi data dan sumber daya berkaitan dengan keamanan data. Nah, seperti itu ya. Contohnya dulu pernah pencurian data, terus sampai dihack segala. Nah, itu juga balik lagi ke arah masalah keamanan. Nah, sistem itu sudah aman atau belum? Nah, seperti itu ya. Kita bisa kalau kita apa ya, modelnya mau ngehack ya, gitu ya, pasti juga ada kesulitannya di situ. Kalau keamanannya bagus ya susah, tapi kalau keamanannya biasa saja ya gampang. Nah, seperti itu. Contohkanlah yang paling simpel adalah sering kita dihack masalah Gmail atau email atau mungkin sampai ke arah aplikasi-aplikasi lain yang lainnya ya gara-gara mungkin kita kurang bisa mengamankan kan sekarang gitu kan. Jadi faktor keamanan sekarang diperketat ya sampai ke arah nomor handphone juga sampai ke arah apa namanya autentikasinya banyak pula seperti itu karena itu berkaitan dengan sebuah. Nah, itu jadi ada sedikit permasalahan dalam sebuah sistem terdistribusi pada intinya seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ada karakteristik dari sistem terdistribusi itu sendiri, ya. Nah, kelemahan pada sistem terdistribusi adalah yang pertama ada transparansi atau kejelasan, terus yang kedua komunikasi juga hampir sama kalau tadi kan. Terus kemudian ada performan dan scalability, kinerja dan ruang lingkup. Terus kemudian ada heterogeneity, itu keanekaragaman. Terus kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ada openness atau keterbukaan. Nah, kemudian ada juga karakteristiknya adalah reliability dan fault toleransi. Jadi keandalan dan toleransi kegagalan. Dan yang terakhir adalah security-nya atau keamanannya. Nah, itu pasti ada dalam sebuah sistem terdistribusi. Ini saya jelaskan satu per satu ya. Oke. Yang pertama ada transparansi. Nah, yang transparansi itu adalah yang pertama adalah akses ya. Pasti akses lokal dan remote resource dapat diakses dengan operasi yang sama. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian location transparansi. Resource dapat diakses tanpa tahu di mana lokasinya. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai hyperlink dan URL seperti itu. Nah, jadi sekarang kan semuanya kalau nggak salah misalkan sistem apa ya, sistem ojek online atau ojol, misalkan Grab atau Gojek sekarang kan semuanya sudah menggunakan location ya. Jadi kalau dulu kan mau kita jalan atau enggak kan tidak ada penalti atau tidak ada kebijakan. Sekarang kan semua harus sesuai lokasinya. Makanya lokasinya harus benar-benar akurat. Balik lagi ke arah GPS tadi. Nah, itu GPS juga salah satu apa namanya sistem itu juga seperti itu. Terus kemudian ada migrasi, mobility atau transparansi, immigration transparency.
resource dan klien dapat berpindah tanpa mempengaruhi operasi pemakai atau programnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa mengakses gitu ya tanpa mempengaruhi ya. Kira-kira mereka sedang ngapain itu tidak bakalan berpengaruh kecuali kita otak-atik sistemnya. Nah, itu baru berpengaruh. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada juga replication transparency. Nah, pemakai maupun pemrograman aplikasi tidak perlu mengetahui adanya replikasi resource yang dapat meningkatkan keandalan dan unjuk kerja dari sebuah sistem itu sendiri. Nah, tidak ada replika, gitu ya. Seperti itu. Kalau di sebuah sistem operasi macOS itu sendiri ya, sebuah aplikasi sebenarnya masih ada pihak ketiganya ya. Jadi cuman kalau di aplikasi Mac kan rata-rata kan berbayar semua ya. Makanya tetap ada yang nge-crack lah pada intinya ya. Cuman kalau biasanya nge-crack ya otomatis tidak seperti software aslinya atau aplikasi aslinya seperti itu. Nah, itu ya. Terus kemudian transparansi lagi adalah konsurensi transparansi. Nah, beberapa proses dapat sama-sama menggunakan suatu resource tanpa saling adanya intervensi. Ya, jadi kita sama-sama bisa mengakses hal yang sama dalam sebuah aplikasi, misalkan seperti itu. Nah, tidak tergantung load-nya seperti apa, reload-nya seperti apa, kita dapat informasinya seperti apa, itu tidak bakalan terintervensi seperti itu oleh misalkan user yang lain gitu ya. Terus kemudian bagaimana jika beberapa pemakai secara bersamaan akan mengubah suatu berkas? Nah, itu balik lagi ke arah cloud computing ya yang saat ini sedang hype ya. Ya. Jadi kita bisa mengakses informasi secara bersamaan, secara real time, itu otomatis itu juga ada prosesnya juga, ada sistem terdistribusinya juga ya. Misalkan paling simpelnya adalah Google. Nah, Google Sheet, Google eh, Text seperti itu kita bisa saling edit bareng-bareng secara bersamaan gitu ya. Seperti itu. Itu adalah juga salah satu karakteristiknya. Terus kemudian yang selanjutnya ada filer transparansi. Nah, pemakai dan pemrograman aplikasi dapat menyelesaikan tugasnya walaupun ada kegagalan hardware atau software. Nah, ini biasanya jarang terjadi seperti itu. Terus kemudian performan transparansi, sistem dapat dikonfigurasi ulang untuk meningkatkan unjuk kerjanya sejalan dengan perubahan dari beban sistem yang berjalan seperti itu. Jadi balik lagi ke arah performanya. Nah, seperti itu yang seperti itu biasanya lebih ke arah hardware-nya ya. Itu. Terus kemudian scaling transparansi. Nah, sistem dan aplikasi mudah bertambah luas tanpa perubahan struktur sistem dan algoritma aplikasi. Makanya setiap aplikasi itu pasti selalu update. Nah, selalu berkembang di develop baru. Misalkan ada penambahan ini, penambahan fitur seperti itu. Nah, itu adalah termasuk dari scaling transparansi. Setelah transparansi ada communication. Nah, communication tadi sempat saya singgung ya, itu adalah lebih ke arah ketika semua mengakses bareng-bareng gitu ya. Ketika banyak situs yang memang saling terhubung ya melalui jaringan komunikasi. Nah, user dari situs-situs yang tadi mempunyai kesempatan untuk dapat bertukar informasi seperti itu melalui jaringan itu tadi ya. Nah, komponen pada sistem terdistribusi harus melakukan komunikasi dalam suatu urutan. Nah, ada infrastruktur jaringannya, ada interkoneksi dan software jaringannya itu sendiri. Terus kemudian ada metode komunikasinya tadi, ada send, receive, dan remote procedure call atau RPC namanya ya. Ini nanti ada juga di materi selanjutnya. Terus kemudian ada model komunikasinya melalui client server communication dan grup multicast. Biasanya seperti itu, client ke server,
dan grup multicast. Itu adalah model komunikasinya. Setelah communication, ada performance dan scalability. Faktor yang mempengaruhi kinerja performance ada lagi, yaitu adalah kinerja daripada personal workstation tadi, dari komputer-komputer itu tadi. Tidak mungkin komputasi-komputasi yang tadi juga menggunakan komputer yang ecek-ecek ya. Pasti sudah ngeri-ngeri semua komputernya di sini, workstation-nya seperti itu. Terus kemudian kecepatan infrastruktur dari komunikasi, terus kemudian fleksibilitas dalam membagi beban kerja. Apabila terdapat prosesor atau workstation yang sama, maka dapat dialokasikan secara otomatis untuk mengerjakan tugas-tugas user yang lainnya. Jadi mereka saling backup seperti itu. Misalkan kerjaan ini, kerjaan ini seperti itu. Sama dengan halnya seperti ini, misalkan dalam sebuah perusahaan ya, entah yang paling simpel adalah sebuah katakanlah marketplace. Marketplace di situ pasti ada bagian untuk untuk transaksi, terus kemudian ada juga bagian untuk menyediakan jasa layanan buat para penjual. Terus ada juga penyedia untuk yang kita sebagai user yang mau beli lewat marketplace itu tadi. Terus kemudian ada transaksi juga yang di situ. Nah, itu yang menghubungkan sebuah sistem. Jadi mulai penyedia, misalkan kita mau beli ya ke toko sebagai kita usernya, terus kemudian kita transaksi juga lewat perbankan, ya, semuanya sudah diatur seperti itu ya. Terus kemudian performance dan scalability-nya melalui scalability-nya. Sistem tetap harus memperhatikan efisiensi walaupun terdapat penambahan secara signifikan user ataupun sumber daya yang terhubung. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan banyak user yang make gitu ya, otomatis harus tetap bisa diakses. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi karakteristiknya membutuhkan biaya, penambahan sumber daya, resource harus reasonable. Terus kemudian penurunan kinerja, performa diakibatkan oleh penambahan user atau sumber daya harus terkontrol. Nah, seperti itu ya. Jadi itu masuk scalability. Kemudian saya lanjut lagi. Yang D adalah heterogeneity, adalah sebuah keberagaman. Dari mulai hardware menggunakan servernya dan lain-lain. Itu juga masuk dalam sebuah karakteristik dari sistem terdistribusi. Terus kemudian software tadi menggunakan OS apa, misalkan Windows, Mac OS, Linux, dan sebagainya. Kemudian device-nya, ada teller mesin, robot sistem manufacturing, ATM, dan lain-lain. Ada juga mesin bit, ya, seperti itu. Terus kemudian network protokol, mulai dari Ethernet, VDDI, ATM, TCP/IP, terus model OSI, dan lain-lain. Nah, melihat keanekaragaman yang tadi, maka salah satu solusi yang diterapkan adalah middleware yang berfungsi sebagai jembatan untuk sebuah proses komunikasi. Jadi ada middleware ya dalam proses keberagaman tadi yang memang itu tujuannya untuk mengatur keanekaragaman yang terjadi. Seperti itu ya. Itu yang D, heterogeneity, sebuah keragaman. Terus kemudian, nah di sini ada application service, di situ ada middleware, ada operating systemnya. Terus kemudian ada hardware dan komputer dan networknya, itu adalah platformnya. Dari mulai hardware, terus perangkat lunaknya, ada operating system, ada aplikasinya juga. Nah, yang menghubungkan itu tadi ada namanya middleware. Nah, middleware itu ada banyak ya. Setahu saya ada yang menggunakan Corba namanya. Itu salah satu middleware. Nah, itu juga ya penghubungnya. Terus kemudian yang terakhir, yang selanjutnya adalah openness. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh sistem terdistribusi adalah keterbukaan dan flexibility.
Setiap layanan harus dapat diakses oleh, tidak peduli itu siapa, misalkan seperti itu. Nah, tidak peduli device-nya seperti apa. Gitu ya. Cuman kalau dalam internal sendiri kan beda. Cuman ini dari segi user yang pakai. Terus kemudian mudah dalam implementasinya, install dan debug service. Nah, jadi mudah diaksesnya, mulai dari menginstalnya, memakainya, sampai interface-nya, seperti itu. Terus kemudian user dapat membuat dan menginstal service yang telah dibuat oleh user tersebut. Ini juga balik lagi ke arah usernya tadi. Ya, kira-kira bisa nggak dipakai, terus bisa nggak digunakan, itu balik lagi ke arah interface-nya itu tadi. Nah, kira-kira friendly nggak, terus gampang dipakai atau ribet. Nah, seperti itu. Itu balik lagi ke arah user experience, pengalaman pengguna memakai sebuah sistem itu sendiri. Itu lebih ke arah front end-nya, seperti itu ya. Oke. Terus kemudian openness, terus nah di sini ada application and service, tentunya di situ ada middleware, ada platform yang pertama dan platform yang kedua, itu balik lagi ke arah operating sistemnya. Nah, dia juga menggunakan hardware dan jaringan apa, komputernya menggunakan apa, networknya menggunakan apa, itu berbeda platform. Contohnya misalkan macOS sama komputer, macOS sama Windows, nah seperti itu. Terus atau mungkin desktop dan mobile, itu pun juga pasti beda. Nah, seperti itu. Makanya ada middleware di situ yang memang penghubung antara application dan service-nya ke arah operating system dan hardware yang dipakai atau device yang digunakan. Nah, seperti itu. Terus kemudian aspek kunci pada openness adalah interface dan protokol yang standar seperti protokol komunikasi di internet. Nah, paling simpel adalah TCP/IP. Nah, support terhadap keanekaragaman dengan membuat middleware seperti Corba. Nah, itu tadi ada namanya Corba. Itu adalah salah satu middleware yang digunakan agar bisa diakses. Terus kemudian saya lanjut lagi setelah openness ya. Ada reliability, ya seperti yang saya bilang tadi, kalau di manfaatnya, kalau sistem distribusi tadi apabila situs mengalami kegagalan, maka sistem yang tadi dapat melanjutkan operasi yang sedang berjalan. Nah, balik lagi karakteristiknya harus availability. Kalau mesin mati atau down, sistem tetap harus berjalan dengan jumlah layanan yang tersisa misalkan. Jadi misalkan layanan ini masih bisa diakses, tapi yang lainnya lagi mati. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, balik lagi kira-kira apa namanya reliability tadi atau fault tolerance tadi, dua komponen yang sangat vital, critical resource tadi, berjumlah seminimal mungkin kalau bisa. Terus kemudian software dan hardware harus direplikasi. Apabila terjadi kegagalan atau error, maka yang lain akan menangani seperti itu. Jadi tidak benar-benar sistem itu down. Nah, seperti itu. Bukan masalah karena jaringan saja, tapi karena sistemnya juga. Nah, gitu ya. Nah, kemudian data dalam sistem tadi tidak boleh hilang. Copy file disimpan secara redundan pada sebuah server atau data center, tetapi harus dijaga konsistensi datanya. Itu yang paling penting. Nah, makanya server dan data center itu sangat penting ya. Karena itu berakibat ke arah yang lain. Terus kemudian fault tolerance, sistem harus bisa mendeteksi kegagalan dan melakukan tindakan dengan dasar sebagai berikut. Ada dua. Mask default, menutupi kegagalan. Tugas harus dapat dilanjutkan dengan menurunkan kinerja, tapi tanpa terjadi kehilangan data atau informasi. Biasanya kalau jaringannya aman-aman saja, tapi kok websitenya susah diakses atau mungkin agak sedikit lemot, itu berarti ada apa namanya kesalahan yang sedang terjadi. Tapi sebisa mungkin tetap harus dijaga agar tidak menurunkan kinerja seperti itu. Terus kemudian file gracefully, membuat
suatu antisipasi terhadap suatu kegagalan ke suatu prosedur yang telah direncanakan dan memungkinkan untuk menghentikan proses dalam waktu yang singkat tanpa menghilangkan informasi atau data tadi. Nah, jadi tetap harus ada antisipasinya, harus ada plan A, plan B, plan C. Kalau misalkan sistem lagi down atau mungkin lagi error, harus ada prosedur yang direncanakan. Kira-kira harus diapakan seperti itu. Nah, itu balik lagi ke arah reliability dan fault tolerance-nya. Terus kemudian yang terakhir adalah security. Nah, balik lagi ke security juga. Tadi juga sempat bahas soal security-nya juga. Nah, confidentiality, keamanan terhadap data yang diakses oleh user yang tidak diperbolehkan. Atau namanya unauthorized user. Nah, seperti itu. Jadi beberapa data ada yang tidak bisa diakses oleh user. Nah, terus kemudian ada integrity, keamanan terhadap kelengkapan dan autentikasi sebuah data. Dan yang terakhir ada availability, menjaga agar resource dapat selalu diakses. Nah, hal yang lain yang harus dijamin dalam sistem terdistribusi adalah pengguna resource yang tepat oleh user yang berlainan. Nah, seperti itu. Itu adalah yang terakhir. Jadi ada beberapa ya karakteristik dari sistem terdistribusi tadi. Ada transparency, communication, performance, heterogeneity, openness, reliability, security. Balik lagi ke arah interoperabilitas tadi. Nah, jadi integrasi antara beberapa sistem itu juga. Makanya ini masih dalam konteks interoperabilitas karena memang berkaitan dengan sistem, apalagi namanya sistem terdistribusi. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian sempat saya singgung juga yang terakhir itu ada, nah modelnya ya, kemarin sempat saya singgung ada model arsitektur model, ada model interaksi model, ada model kegagalan atau failure model dalam sebuah sistem terdistribusi. Ini sempat saya singgung di pertemuan kedua apa ya kalau nggak salah, saya lupa. Seperti itu. Oke? Nah, itu untuk hari ini. Kalau minggu depan kita lanjut lagi ke arah apa saja sih yang ada di sistem terdistribusi itu. Jadi mulai dari adanya kira-kira berjalannya seperti apa, terus kemudian modelnya apa saja. Nah, itu juga lebih ke arah situ. Oke? Ini pasti udah bingung ya. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Oke? Ada pertanyaan sampai sini dari teman-teman? Kalau VPN itu cara komunikasinya ya. VPN itu apa ya, saya lupa kepanjangannya. Jadi itu adalah cara komunikasinya. Balik lagi ke arah communication tadi ya. Communication tadi. Nah, itu cara komunikasinya. Jadi VPN itu kan apa namanya ya, hitungannya IP privat ya. Jadi cuman bentuknya virtual gitu ya. Jadi misalkan kalau misalkan kita lagi di posisi Indonesia gitu ya, kita mau mengakses situs luar negeri yang nggak bisa dipakai dengan apa namanya IP Indonesia, ya kita harus menggunakan VPN, IP private. Jadi tapi bentuknya memang virtual gitu ya. Contoh situsnya apa? Waduh, ini situsnya kalau yang seringan ya, kalau yang seringan yang saya tidak bisa akses itu lebih ke arah situs ini, situs Indo SS1, Pak. Indo SS1 ya. Ini sih yang sering saya akses itu adalah Total Sportek. Ada yang tahu ya? Total Sportek ini pasti untuk pengguna yang suka bola biasanya ya. Itu mesti diblok sama IP privat. Ya IP privat, IP Indo pasti diblok. Jadi kalau saya mengakses totalsportek.com itu pasti diblok. Nah, balik lagi saat
apa ya, saat kita mau masuk ke sistem itu kan melalui sebuah jaringan ya teman-teman ya. Jadi saat jaringan itu diblok atau kena protokol sama orang Indonesia ya yang seperti itu ya akhirnya kita tidak bisa ngakses. Bukan karena sistemnya yang tidak bisa. Nah, tapi karena komunikasinya yang terputus seperti itu, diputus, diblok oleh Kominfo. Nah, seperti itu. Kalau aku sih seringan ini ya Total Sportek. Jadi kalau menggunakan VPN bukan IP biasa pasti tidak bisa diakses. Nah, seperti itu. Ada tulisannya apa namanya situs ini apa sih namanya? Kalau Kominfo itu bilangnya ya. Internet 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 aman apa ya? Ya gitu-gitulah pokoknya. Ini internet sehat, benar internet sehat. Seperti itu ya. Nah, jengkelinnya kayak gitu. Seperti itu. Itu balik lagi ke arah jaringan, bukan sistemnya yang nggak bisa diakses ya. Jadi kalau apa namanya jaringannya sudah diputus ya kita tidak bisa akses. Bahkan sekarang kan sudah harus apa namanya modelnya apa tadi mau saya jelaskan? Saya lupa ya. Apa ya tadi ya? Saya agak sedikit lupa. Jadi misalkan ya, semua website Kominfo, semua website itu sekarang harus terdaftar ya, teman-teman ya. Kalau nggak salah ya. Kemarin ada harus didaftarkan ke Kominfo biar bisa diakses, nggak bisa nggak diblok gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan kalau remote procedure call RPC namanya ya. RPC itu nanti ada materi di kalau nggak salah ada nanti. Nah, pada intinya kalau RPC itu adalah bentar. Dia juga suatu protokol ya, yang memang mekanismenya itu apa namanya harus ada prosedur ya, yang mengizinkan kita untuk mengakses suatu sistem itu tadi, RPC, Remote Procedure Call, nah gitu ya. Jadi dia ada sebuah apa namanya prosedur yang memang tujuannya atau mekanismenya untuk berkomunikasi dengan sebuah website itu tadi. Nah, seperti itu. Oke, tapi nanti itu ada penjelasan lebih detail kalau nggak salah di pertemuan berapa ya, saya lupa. Bentar, saya terus dulu. Nanti pertemuan ke-6 ada remote procedure call. Nah, minggu depan lebih ke arah apa namanya masih tentang sistem terdistribusi juga. Nah, terus kemudian ada middleware dan apa namanya client server seperti itu. Oke, VPN. Nah, VPN ini mesti iya ya, aku bingung kenapa kalau misalkan kalau IndiHome pakai VPN luar itu mesti tambah lemot. Kenapa ya? Saya nggak tahu juga karena mungkin jaringannya terblok-blok atau gimana. Ini orang jaringan nih yang paham nih. Oke, sambil itu saya presensiin dulu. Tadi yang belum presentasi siapa aja yang baru hadir ini. Mas Ata, hadir ya Mas? Hadir, Cokon Pak. dia ya, Dolek maem, Pak. wah siap, cakep sih mesti. Bukan itu ini ya. Oke, terus siapa lagi? Tadi kalau event gratisan iya sih ya. Mas siapa ya tadi ya? Ridwan, Pak. Oh ya Mas Ridwan. Mas Ridwan sudah hadir ya. Sudah, Pak. Oke, siap. Ini Mas Raka ini memang nggak ada ya?
nggak ada. Tapi kayak Mahasiswa ini ya. kemarin di mata kuliah sebelah tuh dia join sih Pak, tapi cuma sekali itu doang. Oh, iya, 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 iya. Tapi nggak tahu deh. Ini soalnya belum pernah hadir di pertemuan saya ini. Kalau Mas Rifki ini juga kayaknya kemarin 2 kali hadir, sampai 2 kalinya nggak ada nih. Kayaknya mungkin sibuk ya. Reza N. Arifin hadir Pak. Wah, siap. Mantap. Masih ada waktu, ada yang mau bertanya mungkin? Kalau pakai VPN gratisan ya emang lemot ya. Ya berarti harus berbayar ya. Saya paling jengkel kayak gitu-gitu. Saya juga pakai ini, pakai apa namanya, postil gratisan paling enggak. Meskipun lemot nggak masalah, yang penting masih bisa akses nonton bola, ya kan? Seperti itu. Karena sekarang tayangan bola semua sudah dibatasin gitu ya. Pakai Paling APK, Pak. menjengkelkan. Nah ini saya belum pernah nyoba itu ya. Duh, Pokoknya saya pengennya yang simpel-simpel. Penting so nonton. Oke. Pak Kaidewahe manjur Pak, karena biasanya diblokir semua domainnya. Bagi triknya Pak, biar bisa nonton El Clasico. Duh, kalau aku biasanya menggunakan Total Sportek ya, tapi harus pakai VPN. Jadi ya lemot, otomatis ya kan. Ini menjengkelkan kayak lagi nonton bola. Cuman aku biasanya modalnya gini, nggak tahu ya keseringannya. Jadi cuman buat mancingnya pakai VPN ya. Tapi habis itu saya balikan ke IP normal lagi. Nah, seperti itu. Jadi biar masih normal lah intinya gitu ya. Jadi paling nggak misalkan cuman nyangkutinya menggunakan VPN, tapi habis itu saya balikin lagi ke normal ya. Nah, biar paling nggak masih normal. Cuman kalau sudah apa namanya udah lemot lagi atau butuh nge-refresh itu harus pakai VPN lagi di depan. Oke? Bagi trik Pak Li nonton El Clasico, Pak. Saya bukan pencinta El Clasico ya. Itu Ata itu kayaknya dia pecinta Barca apa Madrid ya, saya lupa itu. Dia pecinta apa tuh tah? waduh dirimu, Pak. Masa sih ora yo. Emang gue ngerti apa aku? Tahu dong. Aku iki. Apa ayo jajal? Apa ayo? Baca Liga Jumat. Wah, kasihan ya. Selamat berjumat gabung sama MU ya. Jadi wah aku tuh YNY, Bro. Aku musuhnya YNY. Aku iki MU depan ya. Iya, Pun kalah terus. Bapak MU. Kan sama MU. Tahu. Iya ya. Ya 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 ya. Oke, sudah cukup malam sepertinya. Saya juga masih belum makan malam ini ya. Enggak ngalor ngidul. Jadi kayaknya minggu depan mulai saya kasih tugas. Ini sudah pertemuan keempat ya. Nanti minggu depan saya kasih tugas. Nanti saya pikirin dulu tugasnya kasih apa. Saya pengen yang enteng-enteng aja. Biar paling nggak bisa ngerjain semuanya ya. Jadi nggak kayak kemarin saya sempat apa namanya ngajar kelas karyawan itu ya. Pak nanti Pak saya masih sibuk Pak kerjanya banyak. Waduh ya gimana ya. Kalau saya agak apa namanya agak sadis ya bodo amat kan seperti itu. Cuman kan saya sadar juga nih teman-teman juga aktivitasnya juga bukan cuman kuliah ada kerja apalagi kalau misalkan sudah berkeluarga. Di sini yang sudah berkeluarga ada nggak sih? Coba atau masih ini? Mas Atta sudah berkeluarga belum Mas Atta? Belum ya? Pidu, Pak. Hah? Siapa yang sudah berkeluarga coba? Ada ya? Pak Ridwan berkeluarga, Pak Maman. Oh rata-rata sudah ya? Wah, rata-rata sudah Pak Ridwan sudah, Pak Maman sudah, apalagi sudah punya anak ya, punya istri gitu ya. Nah, untung aja kelasnya nggak malam Jumat ya, kelasnya Jumat ya, malam Sabtu ya.
Pasti kalau kayak gitu diomel-omelin, oh malam Jumat ya gitu ya. Mas Atta mohon bersabar Izin ya. deh ya Pak, saya Pak minoritas. Oh gitu ya. Waduh, maaf. Enggak, ini cuman obrolan orang yang sudah berkeluarga mungkin ya. Yang berkepala 3 itu Dan kan yang Pak. oh gitu ya, yang belum berkeluarga mungkin semoga disegerakan ya. Ya seperti itu ya. Oke, nggak usah basa-basi nanti malah ngalur kidul. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan saya cukupkan dulu ya buat malam ini buat perkuliahannya gitu ya. Oke, semuanya sudah presensi, sudah aman. Nanti materi kayaknya materi minggu kemarin belum tak upload sama sekalian materi buat minggu ini saya upload ya di apa namanya e-learningnya. Oke. Baiklah kalau seperti itu saya cukupkan dulu untuk menutup perkuliahan pada malam hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat ya buat semuanya. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf tadi saya tidak bisa on cam karena sedang di luar ya, sedang cari suasana ya. Seperti itu. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Ya, Mbok kapan-kapan yang di TE kita ngopi. Besok Mas Pak. Atta, Mas Fajar. Yo Pak, pintu belakang Amikom. Ready Oh tuh. siap. Pintu belakang. Yang di Tangsel yuk. Ngopinya ke BSD, Pak. Mobilnya ke BSD. Wah jauh banget. Saya Bos, tanya yang TE itu di. kalau ke BSD kopi sama transportnya mahal transportnya itu.